Memanas di panggung publik, Rano Karno tersentak ketika Deddy Mulyadi tiba-tiba membongkar fakta mengejutkan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Warga yang hadir dibuat kaget, bahkan media sosial langsung meledak menyebarkan potongan perdebatan ini ke seluruh negeri. Apakah ini akhir dari reputasi Rano Karno? Ataukah justru Deddy Mulyadi yang akan terpojok dengan fakta balasan yang lebih besar? Saksikan kisah lengkapnya yang bikin heboh dan jadi sorotan seluruh Indonesia. Sebuah forum diskusi publik digelar di sebuah aula besar di Jakarta. Awalnya suasana berjalan tenang ketika moderator memperkenalkan narasumber, namun perlahan sorotan mata hadirin tertuju pada dua tokoh utama, Rano Karno dan Deddy Mulyadi, yang duduk berseberangan dengan wajah serius. Rano Karno tampil lebih dulu. Dengan suara lantang ia menyampaikan pandangan kritis tentang arah pembangunan daerah yang menurutnya tidak berjalan sesuai harapan. Kalimat-kalimatnya disambut tepuk tangan hangat dari sebagian besar audiens. Di sisi lain, Deddy Mulyadi hanya tersenyum tipis sambil mendengarkan. Ia tidak buru-buru menyela, melainkan mencatat beberapa poin di kertas kecil yang ada di depannya, membuat penonton penasaran apa yang ia siapkan. Sorot kamera media menyorot wajah Rano yang penuh semangat. Sesekali ia menepuk meja untuk menekankan ucapannya, memberikan kesan bahwa dirinya sangat yakin dengan argumen yang disampaikan. Moderator mencoba menjaga suasana tetap terkendali, namun atmosfer mulai berubah. Ketegangan pelan-pelan terasa ketika Deddy terlihat mengangguk pelan, seolah menunggu momen tepat untuk membuka suara. Penonton yang hadir mulai saling berbisik, ada yang mendukung pernyataan Rano, ada juga yang justru menunggu balasan dari Deddy. Ruangan yang tadinya riuh perlahan berubah menjadi arena pertarungan kata-kata yang menegangkan. Ketika giliran Deddy berbicara, ia memulai dengan nada datar, namun kalimat pembukaannya langsung memicu decak kagum sekaligus kecemasan. Saya menghargai kritik Pak Rano, tapi izinkan saya membuka sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu. Sekejap ruangan hening, Rano yang tadinya percaya diri tampak terdiam sejenak, seakan tersentak oleh nada serius dari Deddy. Panggung yang awalnya hanya forum diskusi kini berubah menjadi arena debat yang membara. Rano Karno kembali mengambil alih mikrofon dengan wajah penuh keyakinan. Ia mengangkat tangan lalu menatap tajam ke arah Deddy Mulyadi. Ucapannya mengarah pada kebijakan lama yang menurutnya penuh kegagalan dan meninggalkan banyak masalah bagi masyarakat. Ia menyebutkan sejumlah proyek yang dinilai mangkrak, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program kesejahteraan rakyat. Setiap kata dilontarkan dengan intonasi keras, membuat hadirin terpaku dan sebagian memberikan tepuk tangan meriah. Rano menekankan bahwa kegagalan tersebut tidak boleh ditutupi, bahkan ia menyebut nama-nama daerah yang menjadi bukti nyata dari lemahnya perencanaan di masa lalu. Kalimat itu seperti peluru tajam yang ditembakkan langsung ke arah lawannya. Deddy Mulyadi tetap duduk tenang, kedua tangannya terlipat di atas meja. Sesekali ia menunduk seolah sedang memikirkan cara terbaik untuk membalas. Sorot matanya tidak berubah, tetap tenang dan penuh perhitungan. Moderator mencoba menengahi, namun Rano tidak berhenti. Ia semakin bersemangat, bahkan sempat berdiri dari kursinya untuk menegaskan bahwa dirinya berbicara berdasarkan fakta lapangan yang ia lihat sendiri. Sorak-sorai audiens kembali terdengar. Sebagian warga yang hadir tampak mengangguk-angguk mendukung pernyataan Rano. Suasana ruangan semakin panas seperti bara api yang mulai menyala. Namun di tengah riuh dukungan itu, Deddy hanya mengeluarkan senyum kecil, sebuah ekspresi yang justru menimbulkan tanda tanya besar di benak hadirin, seolah ia menyimpan sesuatu yang lebih kuat daripada serangan lawannya. Rano merasa dirinya sudah memenangkan babak awal perdebatan. Ia kembali duduk dengan wajah puas, tidak menyadari bahwa lawannya sedang menunggu saat yang tepat untuk melancarkan pukulan balasan yang jauh lebih mengejutkan. Moderator mencoba meredam suasana dengan mengingatkan kedua narasumber agar fokus pada pokok diskusi, namun ruangan sudah terlanjur panas. Sorak-sorai audiens bercampur dengan bisikan-bisikan yang menambah ketegangan. Rano Karno tampak semakin percaya diri. Ia duduk tegak dengan wajah penuh kemenangan, sementara sorot matanya terus menantang ke arah Deddy, seolah ingin menegaskan bahwa ia berhasil menguasai panggung.
Deddy Mulyadi tetap terlihat santai, sesekali ia menulis sesuatu di kertas kecil, lalu mengangkat pandangan dengan senyum tipis yang membuat sebagian audiens merasa ada sesuatu yang besar sedang ia persiapkan. Di barisan penonton, terjadi perpecahan kecil, ada yang bertepuk tangan mendukung Rano, namun ada pula yang mulai bersorak meminta Deddy berbicara. Riuh rendah itu membuat suasana semakin panas. Kamera media tidak henti-hentinya menyorot ekspresi keduanya. Wajah Rano yang serius dan sedikit emosional kontras dengan wajah Deddy yang dingin dan tenang, membuat publik di rumah ikut merasakan ketegangan yang sama. Beberapa warga mulai berdiri dari kursi mereka, mencoba melihat lebih jelas perdebatan yang kian sengit, bahkan ada yang mengangkat ponsel untuk merekam secara langsung dan menyebarkannya ke media sosial. Rano menatap moderator sambil mengangkat tangan, meminta giliran bicara kembali, tetapi sebelum ia sempat melanjutkan, Deddy tiba-tiba mengangkat mikrofon dengan gerakan pelan namun penuh wibawa. Dalam sekejap, ruangan mendadak hening, semua mata tertuju pada Deddy, termasuk Rano yang tampak tersentak, seolah ia tahu bahwa momen inilah awal dari kejutan besar yang akan segera meledak. Deddy Mulyadi berdiri perlahan, langkahnya tenang menuju podium kecil di tengah ruangan. Ia membuka map coklat yang sejak awal dibawanya, menimbulkan rasa penasaran yang langsung menyelimuti seluruh audiens. Dengan suara lantang namun terukur, Deddy memulai pernyataannya. Ia mengatakan bahwa semua kritik yang dilontarkan Rano memang terdengar keras, tapi ada fakta lain yang selama ini justru sengaja ditutupi dari publik. Ia mengangkat selembar dokumen yang penuh dengan angka dan tanda tangan. Kamera televisi segera menzoom, memperlihatkan tulisan yang jelas menunjukkan data anggaran dan catatan proyek besar yang mangkrak. Ruangan seketika hening, sorak-sorai yang tadi memenuhi aula berubah menjadi bisikan pelan. Setiap orang mencoba memahami apa yang sedang terjadi, bahkan beberapa wartawan terlihat buru-buru menyalakan rekaman tambahan. Rano Karno tampak terkejut, matanya membesar, tangannya yang tadi mengepal di atas meja kini mulai mengendur, ekspresinya berubah drastis dari penuh percaya diri menjadi cemas. Deddy melanjutkan dengan membacakan detail proyek, menyebut angka-angka yang mengalir deras dari bibirnya, membuat penonton terperangah. Sebagian mengangkat alis tidak percaya, sebagian lagi bertepuk tangan kecil tanda setuju. Moderator sendiri tampak kebingungan. Ia tidak menyangka perdebatan akan berubah menjadi ajang pembongkaran data rahasia, namun ia tidak berani menghentikan karena atmosfer ruangan sudah dikuasai oleh Deddy. Ketika Deddy menutup pernyataannya dengan kalimat tegas, "Ini bukan sekadar kritik, ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama." Ruangan kembali bergemuruh, dan Rano hanya bisa terdiam sesaat, mencoba menguasai dirinya. Begitu Deddy selesai memaparkan data, ruangan yang tadinya tegang langsung berubah riuh. Beberapa penonton berdiri sambil bersorak, sementara yang lain saling berbisik dengan wajah terkejut seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wartawan yang hadir bergegas maju, kamera menyorot wajah Rano Karno yang tampak tersentak, ekspresi percaya dirinya lenyap, berganti dengan tatapan kosong yang penuh keterkejutan dan kebingungan. Deddy Mulyadi tetap berdiri tenang di podium, tangannya memegang dokumen yang tadi ia bacakan. Setiap kata yang ia ucapkan masih terngiang jelas di telinga penonton, menegaskan bahwa ini bukan sekadar opini, melainkan fakta nyata. Media sosial meledak hanya dalam hitungan menit, rekaman singkat dari warga yang hadir langsung tersebar luas. Potongan video Deddy membacakan data dengan ekspresi serius menjadi viral dan memicu perdebatan panjang di dunia maya. Di ruang diskusi, suasana semakin panas, ada yang bertepuk tangan mendukung keberanian Deddy, namun ada pula yang berteriak mempertanyakan kebenaran dokumen itu, hingga moderator kewalahan menenangkan massa. Rano mencoba bangkit dari keterkejutannya, ia meraih mikrofon dengan tangan sedikit bergetar, berusaha memberikan bantahan, tetapi suara riuh penonton membuat ucapannya sulit terdengar jelas. Beberapa tokoh masyarakat yang hadir di barisan depan tampak mengangguk pelan, seolah membenarkan apa yang dibongkar Deddy. Ekspresi wajah mereka menjadi penanda bahwa fakta itu benar-benar mengejutkan banyak pihak.
Gelombang keterkejutan tidak hanya berhenti di ruangan itu, tetapi merambat keluar. Masyarakat yang menonton siaran langsung di televisi pun ikut terperanjat, membuat nama Rano dan Dedi menjadi headline utama di seluruh media. Sorotan kamera tertuju pada Rano Karno yang malam itu tampil dengan penuh wibawa, meski wajahnya tampak menahan amarah. Setelah beberapa hari namanya diguncang isu miring akibat pernyataan Dedi Mulyadi, ia akhirnya memutuskan untuk angkat bicara di hadapan publik. Rano tidak lagi memilih diam. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa semua tuduhan yang diarahkan kepadanya hanyalah opini yang dipelintir untuk menjatuhkan dirinya. Pernyataan ini sontak disambut riuh tepuk tangan sebagian penonton yang hadir, menandakan awal perlawanan besar yang ia bangun. Tidak hanya dengan kata-kata, Rano juga menyiapkan sederet bukti yang ia anggap mampu melumpuhkan serangan lawan. Ia membuka catatan arsip lama, menghadirkan saksi yang mengenalnya sejak awal karir, bahkan menampilkan rekaman video yang selama ini disimpan. Semua bukti itu ia hadirkan di depan publik dengan satu tujuan, meluruskan sejarah hidupnya yang ia anggap telah dipelintir. Setiap bukti yang ia tunjukkan semakin menguatkan keyakinan para pendukungnya bahwa Rano bukanlah sosok yang layak dituduh sembarangan. Namun, perlawanan Rano tidak berhenti hanya di situ. Ia juga menggunakan media sosial sebagai senjata. Dalam hitungan jam, video klarifikasinya tersebar luas, mengundang berbagai komentar. Sebagian besar netizen memuji keberaniannya, sementara sebagian lain tetap skeptis, menilai bahwa ini hanya upaya menyelamatkan citra. Meski begitu, gelombang dukungan mulai mengalir deras, seakan membentuk tembok perlawanan yang mampu menahan serangan balik Dedi. Langkah Rano ini membuat suasana semakin panas. Media massa menayangkan setiap detil gerak-geriknya, dan headline berita dipenuhi judul sensasional tentang perlawanan balik sang legenda. Dedi Mulyadi yang awalnya tampak tenang, mulai terlihat lebih waspada. Publik pun bertanya-tanya, apakah perlawanan Rano benar-benar akan membalik keadaan, atau justru membuka babak baru dalam konflik yang belum berujung. Malam itu, satu hal menjadi jelas, Rano Karno tidak lagi berada di posisi bertahan. Ia sudah melangkah maju, menjadikan panggung publik sebagai arena pertempuran, dan setiap kata serta bukti yang ia sodorkan adalah peluru yang siap mengubah arah. Kisah perseteruan besar ini, sejak video klarifikasi Rano Karno diunggah ke berbagai platform, media sosial langsung berubah menjadi lautan komentar yang tak terbendung. Tagar-tagar Rano melawan dan tagar fakta Dedi Mulyadi mendadak menjadi trending, saling beradu mendominasi. Di Twitter, ribuan cuitan muncul hanya dalam hitungan menit, sebagian memuji keberanian Rano yang akhirnya bicara blak-blakan, sementara sebagian lain menyindir bahwa ini hanyalah drama politik yang dimainkan demi citra. Instagram pun tak kalah panas. Potongan video perdebatan mereka menyebar di berbagai akun gosip politik, ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Kolom komentar penuh dengan debat warganet yang seolah ikut menjadi hakim atas konflik dua tokoh besar ini. Ada yang menulis panjang lebar membela Rano, ada pula yang dengan nada tajam menyerang Dedi, bahkan tak sedikit yang justru menuduh keduanya sama-sama bermain peran. Di TikTok, konten kreator ramai-ramai mengedit momen paling panas dari perdebatan itu dengan musik dramatis, membuatnya semakin viral. Klip ketika Rano menunjuk bukti dan wajah terkejut Dedi dijadikan meme yang beredar di mana-mana. Lucunya, beberapa konten parodi justru membuat suasana yang tegang menjadi bahan tertawaan, tetapi tetap saja ikut mendongkrak perhatian publik terhadap kasus ini. YouTube juga ikut meledak dengan tayangan live dan reupload perdebatan mereka. Judul-judul sensasional seperti Rano vs Dedi, Fakta Terbongkar, atau drama politik abad ini mendominasi halaman trending. Komentar penonton memanjang ribuan, sebagian menganggap ini tontonan paling seru tahun ini, bahkan ada yang menyamakannya dengan pertarungan gladiator modern. Tak hanya di dunia maya, media arus utama ikut mengutip perdebatan di media sosial sebagai bahan berita utama. Stasiun televisi menampilkan polling daring yang menunjukkan publik terbelah dua,
sebagian besar mendukung langkah berani Rano, sementara sisanya tetap percaya pada data-data yang diungkap Dedi. Setiap jam, angka dukungan berubah-ubah, membuat situasi semakin menegangkan. Gelombang komentar dari publik figur pun ikut memperkeruh suasana. Sejumlah artis mendukung Rano dengan alasan kedekatan personal, sementara politisi muda ada yang terang-terangan mendukung Dedi karena menganggap data yang ia paparkan lebih kuat. Perang opini ini semakin meluas, seakan seluruh negeri terhisap dalam drama yang tiada habisnya. Masyarakat biasa pun merasa mereka ikut menjadi bagian dari pertarungan ini. Grup WhatsApp keluarga, forum online, hingga warung kopi, semuanya membicarakan hal yang sama. Dari ibu rumah tangga sampai sopir ojek online, semua merasa wajib memberikan pendapatnya. Media sosial benar-benar menjadi medan perang yang jauh lebih liar dibandingkan panggung debat resmi. Ledakan di media sosial ini akhirnya menunjukkan satu hal, perseteruan Rano Karno dan Deddy Mulyadi bukan lagi sekadar perdebatan dua tokoh, melainkan fenomena nasional yang melibatkan jutaan orang. Setiap postingan, komentar, dan meme menjadi bahan bakar yang membuat api konflik terus menyala, tanpa ada tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Malam itu, sebuah forum terbuka digelar di salah satu gedung besar ibu kota, disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Semua mata tertuju pada panggung ketika Rano Karno dan Deddy Mulyadi kembali dipertemukan. Aura tegang terasa sejak awal, penonton yang hadir duduk dengan wajah serius, sementara di luar gedung ribuan orang berkerumun, menunggu apa yang akan terjadi. Suasana hening berubah menjadi sorakan ketika moderator membuka acara, menandakan betapa besar antusiasme publik terhadap perdebatan kali ini. Rano Karno mengambil mikrofon lebih dulu. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia mengulang kembali pernyataannya bahwa dirinya bukanlah sosok yang layak dituduh seperti selama ini digembar-gemborkan. Ia kembali menekankan bukti-bukti yang sudah ditunjukkannya sebelumnya, namun kali ini ia menambahkan detail yang lebih mengejutkan. Beberapa nama besar disebut, menandakan bahwa konflik ini bukan hanya soal pribadi dirinya, melainkan menyangkut sistem yang jauh lebih luas. Ruangan langsung gemuruh, sebagian penonton terperangah, sebagian lagi bersorak mendukung. Deddy Mulyadi tidak tinggal diam. Dengan tenang namun tajam, ia membalas dengan data-data baru yang ia bawa malam itu. Ia membuka dokumen yang membuat semua orang tercengang, seolah menegaskan bahwa pernyataannya selama ini bukanlah omong kosong belaka. Tepuk tangan keras bercampur dengan teriakan tidak setuju terdengar bersahut-sahutan. Moderator bahkan harus berulang kali menenangkan massa agar acara tetap berjalan. Di luar gedung, suasana semakin panas. Layar besar yang menayangkan siaran langsung membuat warga yang tidak bisa masuk tetap bisa menyaksikan langsung. Teriakan dukungan kepada masing-masing tokoh terdengar bergantian, seolah-olah Jakarta malam itu terbelah menjadi dua kubu besar. Polisi bahkan harus memperketat penjagaan karena situasi semakin sulit dikendalikan. Media sosial meledak lebih besar lagi. Potongan-potongan perdebatan yang baru saja terjadi langsung disebarkan, menciptakan gelombang opini yang semakin liar. Trending topik dikuasai tagar tentang Rano dan Deddy, dengan komentar jutaan orang yang seolah menjadi saksi mata. Ada yang menyebut ini sebagai sejarah baru dalam dunia politik tanah air, ada juga yang menilai ini hanyalah panggung sandiwara yang dibuat untuk menarik perhatian. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu bukti yang dipaparkan ternyata menyinggung proyek besar yang selama ini dirahasiakan. Penonton langsung bergemuruh, beberapa bahkan berdiri dari kursi mereka. Moderator berusaha mengendalikan suasana, namun semuanya sudah terlanjur pecah. Malam itu, panggung perdebatan bukan hanya jadi ajang adu argumen, tetapi juga menjadi ledakan besar yang membuka tabir gelap yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sorot kamera menangkap wajah Rano Karno yang menegang, sementara Deddy Mulyadi tetap berdiri dengan tatapan tajam. Pertarungan mereka belum selesai, justru baru memasuki babak paling berbahaya. Warga yang menyaksikan baik di dalam ruangan maupun lewat layar kaca terdiam,
sadar bahwa malam itu mereka tidak hanya menyaksikan debat, tetapi juga sejarah yang akan terus dibicarakan. Ledakan di panggung publik itu menandai titik puncak yang mengguncang seluruh negeri. Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar menang malam itu, karena yang terjadi justru adalah terbukanya kotak Pandora yang membuat semua pihak harus berhitung ulang. Satu hal yang pasti, perseteruan Rano Karno dan Deddy Mulyadi sudah melampaui batas personal, dan kini menjadi drama besar bangsa yang sulit dipadamkan. Debat panas ini jelas belum berakhir. Fakta yang dibongkar malam itu hanyalah permulaan dari kisah yang lebih besar. Publik masih terbelah, media sosial terus membara, dan panggung politik kini berubah jadi arena pertarungan dua tokoh besar. Apakah Rano Karno akan mampu membalikkan keadaan? Atau justru Deddy Mulyadi yang keluar sebagai pemenang dari drama panas ini? Semua masih menjadi misteri. Terus ikuti channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe karena kebenaran yang sesungguhnya baru saja dimulai.